Berlibur naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan juga bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ayuanggraini dari SMP Gandasari akan membacakan karya tulis saya yang berjudul Laksa Mendunia. Zara berasal dari keluarga yang sederhana. Ia gadis yang cantik, jago bela diri, dan pandai memasak. Ia sering menyontek kepada sahabatnya yang bernama Rita. Zara dan Rita duduk di bangku SMA kelas 11 di SMA Gandasari. Rita dan Zara memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Rita si pintar yang sering mengikuti berbagai kejuaraan dan lomba olimpiade, sedangkan Zara terkenal sangat malas. Rara merupakan pesaing yang selalu iri kepada Rita karena Rita selalu mendapat juara 1. Suatu hari, saat sedang jam istirahat, Zara dan Rita pergi bersama ke kantin. Karena mereka tidak kebagian tempat duduk untuk makan, akhirnya mereka terpaksa makan di kelas. Kebetulan, Rara juga sedang makan di kelas bersama teman-temannya. Cari tempat lain yuk, tak. Males lihat muka mereka, ucap Zara dengan wajah ketus. Rara yang mendengar suara Zara dari jauh langsung berdiri tak terima. Ia pun ingin mendatangi Zara dan Rita. Tapi sebelum datang, nyalinya ciut melihat muka Zara yang berekspresi garang melirik ke arahnya. Semua orang tahu bahwa Zara itu jagonya bela diri. Rara dilepaskan oleh Zara. Karena sudah tak mood, Zara menarik tangan Rita untuk pergi ke taman sekolah. Lalu, Zara dan Rita memakan jajanannya di sana. Covernya doang kelihatan paling berkuasa. Ternyata nyalinya gampang ciut, ucap Zara. Gak usah berlebihan, Zar. Gak baik, saut Rita. Lagian, aku gedek sama mereka, tak. Sering banget gangguin kamu pas lagi gak sama aku, ucap Zara yang masih kesal. Udah, mendingan kita makan bekalnya cepet-cepet. Udah mau masuk nih. By the way, besok kan Minggu. Jalan-jalan yuk ke pasar lama, ajak Rita. Ayo aja. Aku lagi gak sibuk kok, jawab Zara. Ya udah, besok janjian ya, ketemu di tempat biasa. Oke, siap Bu Rita. Keesokan harinya, Zara dan Rita sampai di pasar lama. Mereka berkeliling melihat-lihat berbagai aneka makanan dan minuman. Banyak yang jualan ya? Ya iyalah, namanya juga pasar, tak. Kalau sepi mah, namanya baru kuburan, ucap Zara memutar bola matanya malas. Mau kemana nih? Tanya Zara tanpa basa-basi. Sarapan dulu yuk, kita makan laksa, ucap Rita. Laksa? Apaan? Gak tahu laksa kamu, Zar? Laksa itu kan makanan khas kota Tangerang. Bisa-bisanya kamu gak tahu makanan khas kota sendiri, ucap Rita sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Maklum lah, aku kan jarang jalan-jalan, jadi gak tahu laksa itu apa, jawab Zara. Ya seenggaknya harus tahu dong makanan sama budaya kota kita ini. Kalau gini sih, parah sih kamu. Laksa itu enak banget. Sayang kamu belum pernah coba, ucap Rita. Iya, sayang banget. Penasaran deh, balas Zara. Kalau gitu yuk, buruan kita cobain laksa. Dijamin kamu bakal suka sama rasanya. Enak banget loh, Zar. Mantep pol. Pokoknya kamu pasti ketagihan. Buruan yuk. Tangan Rita menarik tangan Zara menuju tempat salah satu kedai laksa terenak di pasar lama. Pesan 2 porsi ya, Pak, ucap Rita setelah sampai di kedai laksa. Setelah beberapa menit kemudian, laksa yang ditunggu-tunggu pun datang. Nih ya, Neng, ucap bapak-bapak yang menghidangkan laksa kepada Rita dan Zara. Makasih ya, Pak, ucap Rita sambil tersenyum. Kini di hadapan mereka sudah terdapat laksa yang terlihat menggiurkan. Kuahnya yang kuning dan kental serta kaya akan rempah-rempah membuat selera makan menjadi naik. Ditemani lauk pendamping seperti potongan ayam, telur, tahu, dan tempe yang membuat kuliner ini semakin nikmat untuk disantap. Nah,
Cobain buruan Zar, ucap Rita. Zara pun mencobanya. Dan saat suapan pertama, enak banget rasanya, ucap Zara dalam hati. Wah, enak banget tak, aku suka banget, ucap Zara antusias. Tuh kan, apa aku bilang, dijamin enak dan bikin ketagihan, balas Rita yang diberi anggukan oleh Zara. Sayang banget kamu baru pertama kali coba ini. Hidup 16 tahun di kota Tangerang, kamu ngapain aja coba sampai gak tahu makanan khas Tangerang yang seenak ini, ucap Rita. Beberapa hari kemudian, Zara belajar mengenai kota Tangerang dari Rita. Mulai dari sejarah pintu air 10, sungai Cisadane yang konon katanya ada buaya putih, dan asal-usul kota Tangerang serta kuliner khas kota Tangerang. Wah, aku baru tahu sejarahnya laksa berawal dari peranakan budaya Tionghoa sama Melayu, ucap Zara kepada Rita yang sedang menceritakan sejarah laksa di kota Tangerang. Kamu nih, taunya apa sih tentang kota kita? Balas Rita. Ya maaf tak. By the way, makasih loh ilmunya, jawab Zara cengengesan. Mulai sekarang, kamu jangan malas-malasan belajar lagi deh Zar. Kasian orang tua kamu juga kan kalau kamu sering menyontek aku, ucap Rita menasihati Zara. Tapi kan kamu tahu tak, belajar tuh susah banget masuk ke otakku. Kalau kamu tiap hari belajar ya, kamu pasti bisa. Kecuali kalau kamu belajarnya cuma sekali 2 kali doang, ucap Rita memberi solusi. Iya deh tak, nanti aku coba deh, jawab Zara. Malamnya saat Zara sedang merenung, ia berpikir bahwa omongan Rita tadi di sekolah itu ada benarnya juga. Zara pun termotivasi untuk mencoba belajar. Sekarang di hadapannya ada sebuah buku pelajaran. Zara menguap karena sedari tadi membaca tapi tak ada satupun yang terserap ke otaknya. Lalu tiba-tiba ayahnya datang mengetuk pintu kamar Zara. Tok tok tok. Assalamualaikum Zara. Waalaikumsalam ya. Ngapain kesini? Tanya Zara. Emang gak boleh ya ayah datengin kamar anaknya sendiri? Balas ayah. Ya boleh dong ya. Ayah melirik buku IPS di tangan Zara. Kemudian ayah mengelus kepala Zara. Anak ayah lagi belajar ya? Duh, rajin banget, ucap ayah memuji Zara. Zara gak rajin banget kok ya, cuma lagi pengen baca aja, ucap Zara. Oh, terus gimana sama sekolah kamu? Tanya ayah. Baik ya? Jawab Zara. Sekolah yang bener ya, supaya nanti di masa depan hidup kamu lebih enak. Jangan kayak ayah yang masih aja kekurangan ini. Jadi kamu belajar yang giat, supaya ayah bangga sama kamu. Siapa sih yang gak seneng kalau anaknya juara kelas? Ucap ayah menyemangati sambil memotivasi Zara agar menjadi yang lebih rajin. Zara mengangguk dan tersenyum kepada ayahnya. Ia tahu itu sulit, tapi ia akan mencoba untuk menghadapinya. Kalau gitu, tunggu Zara sukses ya, Pak? Kalau gitu, tunggu Zara sukses ya. Zara bakal jadi juara dan banggain ayah nanti, ucap Zara. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Zara menginginkan laksa lagi. Ia mau beli ke pasar lama, tapi kejauhan. Jadi, ia memutuskan untuk membuatnya sendiri. Meskipun Zara orang yang sering bermalas-malasan, tapi kalau soal masak, ia ahlinya. Dengan lihai, Zara memotong-motong daun kucai, merebus mie dan membuat kuah kuning laksa yang kuning, kental, dan gurih. Bikin apa sayang? Tanya bunda yang baru saja tiba dari pasar. Laksa bun, jawab Zara. Wah, laksa, bunda juga suka. Kalau gitu, bikin berdua yuk, bunda bantuin, ucap bunda. Bunda tahu laksa? Tanya Zara. Ya tahu lah, itu kan makanan khas kota kita, masa nggak tahu? Jawab bunda. Ih, bunda kok nggak pernah kasih tahu aku soal makanan khas kota kita ini? Kalau tahu dari lama kan aku bisa makan laksa tiap hari. Soalnya laksa tuh enak banget bun. Nyesel aku baru cobain sekarang, ucap Zara cemberut. Iya maaf sayang, lain kali bunda ceritain sejarahnya laksa deh, ucap bunda. Gak perlu bun, udah diceritain sama Rita kemarin di sekolah.
ucap Zara sambil tersenyum. Ya udah, kalau gitu Bunda jadi nggak perlu cerita lagi dong, kata sang Bunda. Ya nggak gitu lah Bun, Zara kan pengen denger cerita laksa versi Bunda juga. Ya udah, lain kali ya Zar ceritanya, ucap sang Bunda. Setelah selesai membuat laksa, ponsel Bunda berdering. Zara, ambil telepon Bunda di atas kulkas, ucap Bunda meminta tolong kepada Zara. Iya Bunda, jawab Zara sambil jalan mengambil ponsel ibunya yang berada di atas kulkas. Siapa Zar yang nelpon? Tanya Bunda. Nggak tahu Bun, orang nggak dikenal, ucap Zara sambil memberikan ponselnya ke Bunda. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ya? Duh. Sesaat setelah menerima telepon, Bunda langsung lemas dan duduk di lantai. Bunda, siapa yang nelpon? Kenapa Bunda? Tanya Zara dengan wajah yang panik. Ayah kamu Zara, dari Bunda. Ayah? Kenapa sama ayah Bun? Zara tambah panik. Ayah kamu sudah meninggal Zara. Bunda terima telepon katanya ayah kamu kecelakaan dan langsung meninggal di tempat, ucap Bunda. Hah? Gak mungkin ayah ninggalin aku secepat itu. Bunda bohong kan? Yang nelpon paling cuma penipu. Bunda jangan percaya, ucap Zara tak terima mendengar penjelasan dari sang Bunda. Zara sangat sayang dengan ayahnya. Ayahnya itu orang yang kuat. Tidak mungkin ayahnya meninggal secepat itu. Itu semua gak mungkin, ucap Zara sambil menangis terseduh-seduh. Hari ini Zara masuk sekolah setelah seminggu berduka di rumah. Dirinya kini memutuskan untuk bertekad belajar dengan giat di sekolah. Ia tidak akan menyontak lagi kepada Rita. Ia akan belajar berusaha semampunya demi janjinya pada sang ayah. Zara kali ini yang biasanya tidur di kelas, memilih duduk di depan dan mendengarkan pelajaran dari guru. Kenapa tuh sama Zara? Tumben banget, ucap Kelly, salah satu teman Rara. Bener juga, jadi rajin gitu, ucap Rara menyetujui perkataan Kelly. Zara menghampiri Rita saat bel istirahat sudah berbunyi. Tak, kamu mau nggak ajarin aku belajar mata pelajaran sekolah? Ucap Zara tiba-tiba. Tumben, ada apa nih? Tanya Rita. Nggak apa-apa, aku pengen aja jadi lebih baik dari yang kemarin. Aku mau coba banggain ayah, ucap Zara. Mendengar hal itu, Rita tersenyum dan berkata, dengan senang hati kawan. Setahun kemudian, Zara lulus dengan nilai terbaik di sekolahnya. Bahkan mengalahkan Rita dan mendapatkan beasiswa ke Amerika. Namun, bukannya cemburu kepada Zara, Rita malah senang karena Zara mendapat beasiswa ke Amerika. Menurut Rita, nilai itu bukan segalanya, tapi sahabat sejati adalah segalanya. Bunda sangat bahagia dan terharu mendengar nama anaknya dipanggil menjadi siswi terbaik di sekolah. Saat acara selesai, Zara datang menghampiri Bunda dan Rita sambil membawa bunga dan piagam. Hari ini aku yang traktir ya. Ayo ikut aku makan laksa di pasar lama, ajak Zara antusias. Saat itu, Zara makan dengan sangat bahagia bersama Bunda dan Rita. Setelah sekian lama berduka untuk ayahnya, kini ia telah kembali tersenyum. Setelah pulang makan laksa, Zara datang mengunjungi makam ayahnya. Ayah, lihat. Zara bawa piagam Zara buat ayah. Kayak janji Zara dulu sama ayah. Ayah pasti bangga kan? Zara udah berhasil mendapat juara 1 di sekolah, ucap diri Zara. Beberapa bulan kemudian, Zara sudah menetap di Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Meskipun mendapatkan beasiswa, Zara tak menyangka biaya hidup di Amerika bisa lebih mahal dari yang Zara pikirkan. Ayahnya sekarang ini sudah tiada, jadi tulang punggung keluarga saat ini satu-satunya adalah Bunda. Namun Zara tak tega melihat bundanya membiayai hidupnya dengan bekerja siang dan malam tanpa istirahat. Akhirnya, Zara memutar otak untuk mencari solusi agar dirinya bisa membantu sang bunda dan memenuhi biaya hidupnya di Amerika.
Namun saat ia memikirkan lagi, dirinya merasa lapar dan memutuskan untuk membuat makanan kesukaannya, yaitu laksa. Eits, tunggu! Laksa! Iya laksa! Ucap Zara. Zara berpikir bahwa dirinya bisa membuka usaha makanan laksa di Amerika. Toh, dirinya pintar juga dalam hal memasak. Sebuah ide yang bagus, di mana ia juga bisa mengenalkan makanan khas Tangerang kepada warga di Amerika dan membuat nama laksa menjadi terkenal di seluruh dunia. Selain membuat nama laksa mendunia, pasti kota asalnya yaitu kota Tangerang akan terkenal juga. Zara pun akhirnya mencoba membuka kedai laksa di Amerika, tepatnya di New York City. Pertamanya ia ragu-ragu, kemudian ia siap menghadapinya. Is it really laksa? Indonesian from Tangerang City? Tanya seorang pelanggan yang baru saja masuk ke kedai laksa milik Zara. Yes, you are right. It is Indonesian local food from Tangerang City. Jawab Zara. Saya pesan 1 porsi laksanya ya. Ucap pelanggan tersebut. Bisa bahasa Indonesia? Tanya Zara. Iya, kebetulan dari Tangerang juga. Jawab pelanggan tersebut. Oh ya? Wah, senang bisa ketemu. Ucap Zara. Nice to meet you too. By the way, aku kaget loh ada yang buka kedai laksa di tengah-tengah kota New York. Langka banget kan? Makanya aku datang ke sini. 2 tahun merantau jadi mahasiswa, udah lama gak makan laksa. Terus kepengen dan akhirnya, ajaib. Tiba-tiba ada kedai laksa di sini. Ini benar-benar di luar ekspektasi. Ucap pelanggan tersebut kepada Zara. Oh ya? Sebenarnya aku buka kedai ini juga karena emang lagi butuh duit juga, dan akhirnya mutusin jualan laksa di Amerika. Selain ngasilin duit, aku pengen bikin nama laksa terkenal juga. Kan nanti otomatis kota Tangerang juga bakal terkenal. Ucap Zara. Ide yang bagus, semoga usahanya lancar ya. Ucap pelanggan tersebut. Amin, makasih ya. Oh iya, silakan ditunggu di meja laksanya. Zara pun menghidangkan laksa yang ia buat kepada pelanggan tersebut. Ini kelihatan enak, warnanya benar-benar bikin nafsu makan. Jadi gak sabar makannya, ucap pelanggan tersebut. Pelanggan tersebut pun akhirnya mencoba laksa buatan Zara, dan responnya sangat memuaskan. Pelanggan itu bilang bahwa kuahnya yang kuning, kental, gurih dan enak, mengingatkannya pada laksa buatan ibunya yang membuat ia jadi rindu untuk pulang ke kota Tangerang. Mulai banyak warga Amerika dan Indonesia yang mulai berdatangan untuk mencoba laksa. Bukan hanya itu, banyak juga dari negara lain yang datang untuk mencicipi laksa. Zara bahagia dan bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sampai waktu pun berlalu, kedai laksa Zara mulai terkenal di penjuru New York, dan hampir seluruhnya menyukai laksa buatan Zara. Bahkan, sekarang kedai laksa Zara mempunyai beberapa cabang di Amerika. Banyak juga peminat dari berbagai negara lain yang menyukai laksa buatan Zara. Namun setelah tahu laksa buatan Zara adalah makanan khas kota Tangerang di Indonesia, banyak turis juga yang mulai mengunjungi Tangerang hanya untuk mencoba laksa khas kota Tangerang. Sejak itu nama laksa mendunia. Sekian karya tulis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.